Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan bahas perubahan perilaku berdasarkan teori Kurt Lewin. Ya, ini adalah tokohnya. Ini adalah Kurt Lewin. Dia adalah seorang psikolog. Jadi jangan heran, memang promosi kesehatan, bidang ilmu promosi kesehatan ini merupakan irisan dari beberapa bidang ilmu lainnya, salah satunya adalah psikologi. Jadi memang kita banyak menggunakan teori-teori psikologi dalam membahas promosi kesehatan, terutama untuk perubahan perilaku. Baik, Kurt Lewin menyatakan bahwa perilaku manusia adalah suatu keadaan yang seimbang antara kekuatan-kekuatan pendorong atau driving force dan kekuatan-kekuatan penahan atau restraining force. Jadi manusia itu berperilaku ketika dia dapat menyeimbangkan kekuatan-kekuatan tersebut, kekuatan pendorong dan penahan di dalam dirinya sehingga menghasilkan suatu perilaku tertentu. Jadi keseimbangan itu diciptakan oleh diri individu itu sendiri. Jadi ada yang kekuatan pendorongnya lebih kuat atau penahannya lebih kuat, tapi ketika itu terjadi suatu keseimbangan di dalam dirinya, diterima oleh individu tersebut, maka terjadilah suatu perilaku. Maka kita melihat perilaku antara seorang individu dan individu lainnya dapat berbeda-beda sesuai dengan kadar keseimbangan yang terjadi antara pendorong dan penahan atau driving dan restraining force-nya di masing-masing individu. Jadi ketika manusia dapat memenuhi kekuatan pendorong dan menjaga kekuatan penahan atau restraining force, maka perilaku itu dipertahankan juga oleh seorang individu, itu menurut Kurt Lewin. Nah, lebih lanjut, kekuatan pendorong atau driving force ini bisa diartikan atau bisa dilihat dari kebutuhan dasar manusia. Seperti teorinya Abraham Maslow bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Pertama, kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman dan nyaman, kebutuhan rasa kasih sayang, kebutuhan harga diri, dan aktualisasi diri. Nah, ini yang akan mendorong atau menjadi driving force sebuah perilaku di suatu individu. Ketika ada kebutuhan yang ingin dia penuhi, maka terjadilah sebuah perilaku. Tapi perilaku tersebut tidak serta-merta terjadi ketika hanya untuk memenuhi kebutuhan itu tersebut, tapi ada yang namanya kekuatan penahan, dimana kekuatan penahan ini sebagai bisa kita ibaratkan pagar atau batas-batas yang harus atau dia lalui untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan yang di atas atau pendorong pemicu dari perilaku-perilaku tersebut, dan ada yang menahan supaya perilaku-perilaku itu terjadi. Jadi ada kekuatan penahannya seperti keadaan yang mengancam kepentingan pribadi, persepsi yang kurang tepat, reaksi psikologik, toleransi yang berubah, value atau belief terhadap perilaku tertentu, lingkungan sosial, budaya di masyarakat, dan juga kondisi ekonomi. Jadi misal saya kasih contoh yang lebih langsung mengarah kepada kesehatan saja ya. Untuk memenuhi dasar kehidupan manusia, salah satunya adalah kebutuhan fisiologis. Fisiologis ini adalah kebutuhan biologis manusia seperti makan, salah satunya. Nah, jadi untuk memenuhi makan, sebenarnya kita cukup makan apa saja itu untuk hidup, ya kan? Nah, namun di sini ada faktor penahannya atau restraining force-nya itu saya ambil contohnya misal value, belief atau budaya di masyarakat. Orang Indonesia budaya makannya
yaitu nasi. Terus value dan belief yang kita miliki adalah harus memakan makanan yang halal dan thoyyib, menghindari yang haram. Makanya jika dilihat dengan kekuatan pendorongnya saja, manusia itu bisa membutuhkan makan dan dapat makan apa saja sesuai dengan kemauan kita dan keinginan kita. Namun kita juga memiliki faktor penahan atau restriction force-nya di sini. Misalnya value atau belief seorang muslim adalah memakan makanan yang halal dan thayyib dan bukan yang haram. Makanya kita memilih-milih makanan. Nah, itu menjadi perilaku umat muslim. Itu perilaku kita juga. Nah, itu ketika itu terjadi keduanya, keseimbangan atau terjadi ada kekuatan mendorong dan penghambatnya, maka terjadilah suatu perilaku. Maka kan berbeda dengan kelompok agama yang lain yang memperbolehkan atau tidak ada larangan untuk mengkonsumsi makanan yang haram seperti babi atau hammer. Itu perilakunya akan berbeda kan, ketika kekuatan dan penahannya juga akan berbeda. Mungkin kependorongnya sama tapi penahannya berbeda, itu pun akan menghasilkan perilaku yang berbeda seperti yang saya contohkan. Nah, jadi kalau kita ingin merubah perilaku yang sudah terjadi, kita perlu suatu keseimbangan atau kita membutuhkan suatu ketidakseimbangan yang tadinya sudah teratur rapi, lalu kita coba modifikasi, baik itu faktor pendorong atau kita modifikasi faktor penahannya supaya perilaku itu dapat berubah. Ya, tadi saya contohkan di sebelumnya, ketika pendorongnya sama-sama memenuhi kebutuhan fisiologis yaitu makan, maka akan berbeda. Maka ketika kekuatan penahan atau restriksinya berbeda, misal dalam hal value atau belief-nya berbeda, maka perilakunya juga akan berbeda. Maka ketika kita mau merubah perilaku, kita perlu memodifikasi faktor pendorong dan faktor restricting force-nya ini. Contohnya, seseorang yang punya saudara dengan penyakit kusta sebelumnya tidak mau memeriksakan saudaranya karena dia merasa malu terhadap penyakit tersebut karena penyakit tersebut dianggap penyakit keturunan. Ini kita bisa mengkategorikan ini adalah kekuatan penahan atau restricting force, yaitu value and belief-nya. Dia menganggap dan memiliki persepsi bahwa si kusta ini merupakan penyakit keturunan dan dia malu ketika mengobatkan anggota keluarganya yang memiliki penyakit kusta. Akan muncul kekhawatiran ketika akhirnya orang-orang akan menjauhi dia, tidak ada yang mau mendekati dia ketika ada keluarganya yang memiliki sakit tersebut. Nah, perilaku ini akhirnya berubah. Akhirnya dia memeriksakan anggota keluarganya ke puskesmas karena adanya penyuluhan dari petugas kesehatan terdekat tentang pentingnya deteksi dini dari kusta dan memberi peringatan bahwa kusta bukan penyakit keturunan atau kutukan misalnya. Nah, jadi menjadi pendorong, menjadi kekuatan dia untuk melakukan perilaku pemeriksaan kusta, karena dia sudah diberi tambahan pengetahuan dan informasi bahwa kusta ini bukanlah penyakit keturunan atau penyakit kutukan yang seperti dia pahami sebelumnya. Maka dalam contoh ini, kekuatan penahannya atau restricting force-nya hilang dikarenakan adanya kekuatan pendorong atau intervensi dari luar atau stimulus. Nah, stimulus atau kekuatan dari luar ini juga bisa kita golongkan atau kita sebut dia sebagai driving force-nya. Nah, akhirnya perilakunya berubah ketika ada modifikasi dari keduanya. Nah, menurut teori Kurt Lewin ini, ada 3 kemungkinan perubahan perilaku yang dapat terjadi atau yang dapat berubah ketika kita melakukan modifikasi
driving force atau restricting force tersebut, atau kekuatan pendorong dan penahan tersebut, maka ada 3 kemungkinan perubahan perilaku yang dapat terjadi. Oke, kita akan simulasikan satu-satu. Ada ketika atau kondisi di mana kekuatan-kekuatan mendorong atau driving force-nya meningkat. Kemudian keadaan kedua ketika kekuatan-kekuatan penahan atau driving force-nya menurun. Yang kemungkinan ketiga atau keadaan ketiga adalah kekuatan pendorong meningkat dan kekuatan penahan yang menurun. Jadi ada 2 yang dimodifikasi. Yang pertama memodifikasi driving force-nya, yang kedua memodifikasi restricting, yang ketiga memodifikasi driving and restricting force-nya. Kita asumsikan atau kita simulasikan bahwa ini adalah suatu kondisi awal. Terjadi keseimbangan kekuatan pendorong dan kekuatan penahan. Jadi ini adalah perilaku dasarnya. Belum terjadi apa-apa. Kita asumsikan bahwa kekuatan pendorong ini sebagai merupakan intervensi promosi kesehatan yang akan merubah kekuatan pendorong seperti yang ada di dirinya. Kita bisa sebut aja intervensinya mungkin ada pendidikan kesehatan, komunikasi kesehatan, kebijakan, dan rekayasa lingkungan. Ini adalah kondisi awalnya. Kemudian tadi simulasi yang pertama, ketika kekuatan-kekuatan pendorong meningkat, maka terjadi stimulus. Karena stimulus yang meningkat yang terjadi untuk perubahan perilaku. Stimulus ini dapat berupa tadi intervensi penyuluhan kesehatan, maka kekuatan pendorongnya akan meningkat. Maka perilakunya akan berubah. Kemudian yang kedua adalah ketika kekuatan-kekuatan penahannya menurun. Jadi kita tambah kekuatan yang tadi ya, yang pertama sebelumnya. Kekuatan pendorongnya kita tambah. Kebutuhannya itu bukan hanya makan saja, tapi misal kebutuhannya itu untuk sehat. Jadi ketika sehat menjadi suatu kebutuhan, maka dia akan melakukan perubahan perilaku di mana dia untuk sehat. Jadi kebutuhannya tidak hanya fisiologis saja, tapi juga ada kesehatan. Jadi sehat dijadikan suatu kebutuhannya. Jadi maka dia perilakunya akan berubah. Kemudian yang kedua, ketika kita mau menurunkan penahannya. Hal ini terjadi karena adanya stimulus juga ya, untuk memperlemah kekuatan penahannya. Tadi stimulusnya kita asumsikan adalah pendidikan kesehatan. Penahannya tadi ada value, belief, kepercayaan, budaya di masyarakat, atau sosial ekonomi ya. Jadi misalnya dia sudah paham untuk sehat harus perlu makan makanan yang bergizi seimbang gitu. Tapi untuk ekonominya dia rendah, dia nggak punya cukup uang untuk membeli makanan yang beragam. Nah, lalu kemudian kita edukasi bagaimana untuk menyediakan makanan yang beragam dengan harga yang ekonomis. Nah, akhirnya kekuatan penahannya atau restrictionnya yaitu berupa sosial ekonominya menurun. Ya, akhirnya dia dapat berubah perilakunya, menyediakan makanan-makanan yang beragam dan berimbang dengan uang atau tingkat ekonomi yang mereka punya atau mereka miliki. Gitu. Jadi kita menghilangkan penahannya. Ini seperti contoh yang saya berikan sebelumnya tadi. Misal kita menghilangkan persepsi, pendapat, value, dimana tadi kusta adalah suatu penyakit keturunan atau penyakit kutukan yang ada di masyarakat, maka dari itu kita menghilangkan itu dengan pendidikan kesehatan yang akhirnya perilakunya berubah. Nah, itu juga tadi contohnya seperti itu. Nah,
Kalau ini ketika ini teman-teman kalau memperhatikan warna hijaunya ya, efeknya dia berbeda nih. Kalau yang satu perubahan pendorongnya aja yang meningkat, maka perubahan perilakunya cenderung agak lama. Kemudian ketika penahannya menurun, perubahannya lebih cepat. Dan ketika keduanya berubah atau dimodifikasi, perubahannya lebih cepat lagi dibandingkan yang kedua keadaan sebelumnya. Karena sudah sangat jelas kekuatannya ditambah, pendorongnya ditambah, dan penahannya diturun, maka berubahlah perilakunya tersebut. Oke. Nah, dalam tahapan perubahan ini dijelaskan juga ada 3 tahapannya. Jadi ketika perilakunya itu berubah, dia juga memiliki tahapannya. Tahapan yang pertama, dia melakukan pencarian atau unfreezing. Di tahap ini adalah tahap awal yang dilakukan seseorang untuk mengadakan proses perubahan, di mana dia harus mencari motivasi yang kuat untuk merubah perilaku tersebut. Nah, motivasi yang kuat ini juga bisa berasal dari informasi-informasi yang diberikan dari pihak luar atau stimulus-stimulus yang diberikan berupa intervensi kesehatan. Jadi diberikan edukasi-edukasi untuk menambah wawasan pengetahuan sehingga menambah motivasi seseorang untuk melakukan perubahan. Kemudian tahap kedua, dia sudah mulai bergerak atau sudah mulai melakukan perubahan perilaku. Ini mirip ya sama teorinya trans-theoretical model, di mana ada pencarian dulu. Nah, kalau pencarian ini mirip sama stage of behavior-nya, dia masuk ke preparation, mencari informasi atau mempersiapkan perubahan. Kemudian di fase 2, di fase bergerak atau moving, ini masuk ke fase action. Kalau di trans-theoretical model atau TTM ya, ini setara pada action. Jadi orang tersebut sudah melakukan perubahan perilakunya, sudah berproses, sudah action. Nah, terakhir adalah pembekuan atau freezing, di mana dia mempatenkan atau membakukan perubahan perilaku tersebut supaya tidak kembali lagi kepada perilaku sebelumnya. Nah, ini kalau kita mau sandingkan sama teori trans-theoretical model atau TTM yang stage of behavior yang materi sebelumnya, ini masuk kepada fase 5 atau maintenance. Jadi nggak jauh-jauh juga. Oke. Untuk teori Kurt Lewin memang lebih mudah dipahami karena dasarnya kita sudah memahami trans-theoretical model. Jadi inti dari teori Kurt Lewin ini adalah pada fase atau pada faktor pendorong dan faktor pendorong atau driving force dan faktor penghambatnya yaitu restraining force, dimana ketika kita mau melakukan perubahan, kita perlu melakukan modifikasi dari kedua kekuatan tersebut, baik kekuatan pendorong dan kekuatan penahan, dimana kekuatan pendorong terhadap suatu perilaku harus meningkat dan kekuatan penahannya harus menurun, yang akhirnya mengakibatkan perubahan perilaku yang kita harapkan, yaitu perilaku sehat. Oke, mudah-mudahan dipahami dengan baik. Jika ada yang kurang jelas, bingung, sanggahan, atau pertanyaan, silahkan diajukan atau ditulis saja langsung di komen di bawah ini atau melalui daring yang kita miliki, diskusi terbuka. Akhir kata, selamat belajar. Mudah-mudahan dipahami dengan baik dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.